Pernahkah kamu melewati jalan sepi di tengah malam dan merasa ada yang duduk di kursi sebelahmu padahal kamu sendirian? Inilah kisah nyata dari jalan paling angker di Indonesia, Alas Roban. Tempat di mana batas antara hidup dan mati kabur dalam kabut tebal. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena malam ini kamu akan menyesal kalau dengarnya sendirian. Kalau kamu sering melewati jalur Pantura Jawa Tengah, pasti pernah dengar tentang satu tempat yang bikin merinding, Alas Roban. Di Kabupaten Batang, jalan ini terkenal dengan tikungan tajam, tanjakan curam, dan cerita mistis yang tak ada habisnya. Banyak pengemudi truk yang bilang, disinilah batas antara dunia hidup dan dunia arwah mulai menipis. Malam itu, Darto, sopir truk ekspedisi dari Surabaya, tak menyangka kalau perjalanannya menuju Jakarta akan jadi perjalanan paling menakutkan dalam hidupnya. Darto berangkat sore hari. Ia tahu kalau perjalanan malam lewat Alas Roban itu berisiko. Tapi waktu pengiriman tak bisa ditunda. Bersama keneknya, Jono, mereka melaju perlahan. Saat memasuki daerah Batang, kabut turun tiba-tiba. Jalan mulai sepi. Lampu-lampu rumah penduduk tak terlihat lagi. "Bang, ini udah masuk Alas Roban ya?" tanya Jono pelan. Darto hanya mengangguk, matanya fokus ke jalan. Dari radio truk, lagu campur sari mendadak berhenti. Diganti suara STTTT. Seperti gangguan sinyal. Jono memutar knop radio, tapi malah terdengar suara perempuan menangis pelan. "Ah, mungkin sinyal," gumam Darto sambil mematikan radio. Tapi dari kaca spion, ia sempat lihat bayangan putih berdiri di tengah jalan. Dan ketika dilihat langsung, bayangan itu menghilang. Mereka terus melaju. Tapi suasana makin aneh. Jalan yang tadi menurun tiba-tiba terasa seperti mendaki. Padahal GPS menunjukkan datar. Darto mulai merasa truknya berat, seolah ada sesuatu di bak belakang. Padahal muatannya cuma ringan, beberapa peti kosong. "John, coba lihat belakang, mungkin tali pengikatnya lepas." Jono turun membawa senter. Tapi setelah 5 menit, dia tak kembali. Darto turun menyusul. Ia menemukan senter Jono tergeletak di tanah, masih menyala. Tak ada tanda-tanda keneknya. Di tanah, terlihat jejak kaki kecil seperti anak-anak menuju ke arah hutan. Darto menelan ludah. "Jono!" Suaranya menggema di antara pepohonan, tapi tak ada jawaban. Yang terdengar malah suara tawa anak kecil. Diikuti bayangan berlari menembus kabut. Panik, Darto kembali ke truk dan menyalakan mesin. Tapi aneh, jarum bensin turun drastis, padahal baru diisi penuh. Lampu truk redup, dan dari kaca depan, ia melihat sosok wanita berpakaian putih duduk di kap mesin. Rambutnya panjang menutupi wajah. Darto spontan menginjak gas, tapi truk seperti tak mau bergerak. Wanita itu perlahan mendongak. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk manusia. Darto menutup mata, berteriak keras. Saat ia buka mata lagi, truknya sudah berada di pinggir jurang. Astaga! Ia turun, terengah-engah, memastikan tak jatuh. Tapi di kursi kenek, Jono tiba-tiba sudah duduk diam, wajahnya pucat, mata kosong. "John, kamu kemana tadi?" Tak ada jawaban. Hanya kepala Jono yang perlahan menoleh.
dan berkata lirih, "Kita udah mati, tuh." Darto panik. Ia mengguncang Jono, tapi tubuhnya dingin seperti es. Dari luar truk terdengar suara ribuan langkah kaki mendekat, seperti orang berjalan bersamaan. Ia menoleh ke kaca dan melihat puluhan sosok berdiri di jalan. Pria tanpa kepala, anak kecil dengan boneka rusak, wanita bergaun pengantin penuh darah. Mereka menatap ke arah truk tanpa wajah. Tiba-tiba semua lampu padam. Gelap total. Di tengah gelap, suara Jono berubah serak. Mereka mau ikut nebeng. Darto berteriak, menyalakan mesin. Dan entah bagaimana truk itu melaju kencang menembus kabut. Saat melewati tikungan terakhir, kabut menghilang. Jalan kembali normal. Ia menoleh ke kanan, kursi Jono kosong. Darto akhirnya tiba di pos polisi di ujung jalan. Ia turun dengan wajah pucat. "Pak, saya kehilangan kenek saya." "Namanya Jono," katanya gemetar. Polisi menatap heran. "Jono? Sopir truk Surabaya? Orangnya udah meninggal, Pak. Kecelakaan di tanjakan Alas Roban 2 tahun lalu." Darto langsung lemas. Ia berlari ke truknya. Kursi kenek itu masih ada, dan di atasnya tergantung topi lusuh bertuliskan nama Jono. Sejak malam itu, Darto tak pernah lagi mau melewati Alas Roban. Katanya, setiap kali lewat sana, ia masih mendengar suara Jono tertawa pelan dari kursi sebelah.